Mengapa Google Classroom? Google Classroom adalah sebuah aplikasi asinkronus yang disimulasikan seperti layaknya di dalam sebuah kelas yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Dengan fitur-fitur atau menu seperti materi, quiz, assignment, question, dan lain-lain. Google Classroom terintegrasi dengan Google Drive, Google Office, Gmail, dan banyak media lainnya yang bisa dihubungkan melalui link. Adapun fitur-fitur yang disediakan Google Classroom adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fitur tugas atau assignment. Ini bisa digunakan oleh guru ketika hendak memberikan tugas kepada siswanya. Yang kedua adalah fitur penilaian atau grading. Di sini, guru bisa langsung memberikan penilaian terhadap tugas atau assignment yang diberikan kepada siswa, dan siswa pun bisa langsung melihat nilai yang diberikan oleh guru. Berikutnya adalah fitur komunikasi. Fitur komunikasi ini bisa digunakan oleh guru dengan siswa untuk saling berkomunikasi, baik melalui pesan pribadi maupun melalui komen yang diberikan. Fitur berikutnya adalah sharing materi. Nah, pada fitur ini, baik guru maupun siswa bisa saling bertukar materi yang sudah disediakan, bisa saja dalam bentuk Word, video, dan lain sebagainya. Lalu fitur yang kelima yaitu arsip pembelajaran. Nah, di sini fitur arsip pembelajaran, siswa maupun guru bisa menyimpan arsip materi yang telah didapat atau diberikan di dalam Google Drive. Oleh karena itu, Google Classroom ini terintegrasi dengan Google Drive. Dan jika dibutuhkan di lain waktu, masih bisa digunakan dan dicari pada kelas yang sudah dibuat sesuai dengan materinya masing-masing. Selain pada PC maupun laptop, Google Classroom juga bisa digunakan saat ini melalui aplikasi yang diunduh pada perangkat atau gadget handphone. Yang tak kalah penting, Google Classroom terjangkau dan aman yang disediakan gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan perorangan, serta tidak berisi iklan dan tidak pernah menggunakan konten pengguna atau data siswa untuk tujuan periklanan. Apa sih kelebihan dari Google Classroom? Google Classroom itu mudah dalam pembuatannya dan juga dalam penggunaannya. Lalu, Google Classroom juga hemat waktu karena Google Classroom paperless atau tidak perlu dicetak jika tidak dibutuhkan. Kemudian, Google Classroom juga memiliki fitur penyimpanan yaitu Cloud Drive yang diberikan secara gratis oleh Google sebesar 15 GB. Adapun persyaratan untuk bisa menggunakan Google Classroom, yang pertama adalah memiliki akun Google. Selain akun Google tidak bisa digunakan ya. Lalu kemudian kita harus login ke akun Google tersebut agar fitur Classroom pada Google bisa muncul. Setelah muncul, kita bisa klik dan kemudian kita akan bisa mencoba memulai membuat kelas. Mari kita simak paparan berikut ini. Saya akan coba menunjukkan bagaimana tutorial menggunakan Google Classroom. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita login kepada akun Google kita. Kemudian setelah masuk, kita akan melihat ada 9 titik di bagian kanan atas, lalu kita klik. Setelah login, maka fitur Google Classroom akan muncul sehingga kita bisa menggunakannya. Lalu kemudian klik fitur ini. Kemudian, kita akan melihat tanda tambah pada kanan atas. Kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu Join Class dan Create Class. Apa perbedaannya? Kalau join class berarti kita akan mengikuti kelas lain. Sementara jika ingin membuat kelas, kita harus memilih Create Class.
Kita klik, kemudian kita centang, lalu klik continue, kemudian beri nama kelas, sectionnya, kita bisa contohkan dengan OTKP, lalu subjeknya, simulasi digital, untuk roomnya saya lewatkan, lalu kita klik create. Nah, kita bisa lihat tampilan berikut ini, artinya kelas kita sudah jadi. Lalu, siap untuk di-share dan digunakan. Bagaimana cara menge-share kelas ini kepada siswa kita? Caranya adalah, setiap kelas yang kita buat akan berisi kelas kode. Nah, kelas kode inilah yang nanti kita share kepada siswa kita. Ada dua cara, yaitu dengan cara mengklik tanda kotak, lalu akan muncul seperti ini. Kita bisa mengirimkannya kepada siswa kita dengan cara meng-copy paste kode kelas ini. Lalu kemudian cara lainnya adalah dengan cara men-screenshot gambar ini lalu kita share kepada siswa kita. Nah, jika siswa kita sudah tergabung dalam kelas ini, maka akan muncul pada menu people. Kalau kita ingin menambahkan siswa lagi, kita bisa mengklik invite student. Jika kita ingin berkolaborasi dengan guru lain, kita bisa menggunakan tambahan teachers dengan cara mengklik invite teacher. Nah, ini juga salah satu solusi jika kita ingin menghubungkan Google Classroom kita dengan akun Google Sekolah. Kita kembali di sini. Ini adalah kolom komentar. Ketika pembelajaran akan dimulai, ada baiknya kita mengabsen terlebih dahulu, bisa melalui penulisan pada komen tersebut, atau bisa juga dengan cara yang lain. Selanjutnya, kita akan memilih classwork atau pekerjaan kelas. Nah, di dalam menu classwork ada beberapa menu lain, yaitu yang pertama, kita klik create terlebih dahulu. Saya akan contohkan yang pertama adalah assignment. Assignment ini bisa dikatakan sebagai tugas. Kita klik assignment, lalu akan muncul seperti ini. Tugas apa yang akan kita berikan? Sebagai contoh, kita akan memberikan tugas membuat video conference atau merekam video conference. Kemudian, instruksinya kita tuliskan dalam kolom instruction. Sebagai contoh, nah, saya menuliskan instruksinya adalah gunakan video conference Zoom dan lakukan diskusi dengan teman-teman Anda dengan topik corona. Di bawah ini, kita ada dua pilihan, yaitu add dan create. Ini ketika kita hendak menambahkan file lain di dalam tugas ini. Nah, di sebelah kanan ada tertulis tanggal. Tanggal ini adalah kita bisa tentukan tanggal di mana tugas ini harus selesai atau tanggal terakhir tugas dikumpulkan.
Sebagai contoh, kita pilih tanggal 27, waktunya yang terakhir sampai dengan jam 12 malam. Kemudian topiknya, kita bisa membuat topiknya yaitu video conference. Setelah selesai, kita klik Assign. Nah, tugas ini akan bisa dilihat oleh siswa kita yang sudah tergabung pada kelas ini. Fitur berikutnya yaitu Quiz Assignment. Kita coba klik. Nah, judulnya kita masih menggunakan video conference. Lalu, instruksinya adalah pilihlah jawaban yang paling tepat pada soal berikut. Untuk quiz assignment, ini sudah dihubungkan dengan fitur lain yaitu Google Forms, sehingga kita bisa mempersiapkan soal-soal pada Google Forms terlebih dahulu. Untuk due date-nya kita bisa menyesuaikan apakah ingin diselesaikan dalam 1 hari atau lebih dari 1 hari. Kemudian topiknya kita pilih conference, lalu klik assign. Dan kuis kita siap digunakan. Fitur yang ketiga yaitu adalah question. Nah, jika kita ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan baik berupa pertanyaan jawaban pendek ataupun jawaban panjang seperti esai, kita bisa masukkan seperti ini. Sebagai contoh, masih dengan materi yang sama yaitu video conference. Lalu kita buat pertanyaannya. Di sini ada pilihan topiknya, kita masih menggunakan topik yang sama. Lalu di bawah ini ada student can reply to each other, artinya setiap siswa bisa memberikan komentar masing-masing. Dan pilihan yang kedua adalah student can edit answer, artinya siswa dapat memperbaiki jawabannya setelah selesai dibuat. Jika sudah dianggap selesai, maka kita klik As. Kita sudah punya 3 tugas di sini, lalu kemudian pilihan yang keempat adalah materi. Nah, jika kita ingin memasukkan materi baik dari modul maupun buku pegangan, kita bisa mengklik ini. Masih dengan judul yang sama. Lalu kita bisa memilih apakah ingin mengetik modul ini di sini atau dengan menggunakan fasilitas lain seperti kita lihat di sini ada tanda add. Nah, kita bisa pilih apakah dengan menggunakan file yang terdapat pada Google Drive, lalu file yang terlink dengan lokasi atau di tempat lain, lalu file pada komputer kita sendiri atau PC kita sendiri, dan yang terakhir adalah pada YouTube. Saya berikan contoh. Lalu kita klik cari. Nah, kita bisa pilih salah satu, misalnya saya pilih yang kedua, lalu klik Add. Setelah selesai, kita pilih topik dulu, kita klik Pause. Oke, tujuan dari pembuatan materi dengan harapan
siswa sudah memiliki pegangan dan pengetahuan tentang tugas-tugas yang akan dikerjakan, sehingga memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas atau memahami pelajaran. Berikutnya adalah fitur Use Pause. Fitur Use Pause ini digunakan ketika kita sudah memiliki pause, lalu kemudian kita akan menggunakannya kembali di suatu waktu. Nah, sampai di sini kira-kira jelas. Saya akan mencoba memberikan tambahan. Nah, yang berikutnya adalah grade. Grades ini adalah pemberian nilai kepada siswa. Sehingga kita bisa memberikan nilai secara langsung kepada pekerjaan siswa yang telah selesai dan setelah disubmit kepada assignment atau tugas yang ada di Google Classroom. Saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Pada kelaswork yang telah saya buat, siswa telah mengirimkan pekerjaannya. Sebagai contoh, saya menginstruksikan untuk membuat surat dinas. Nah, bisa kita lihat tampilan ini adalah ada 0 turn in, kemudian ada 0 assign, kemudian ada 17 grade. Apakah artinya? Artinya, jika angka 17 ini berada di turn in, artinya semua siswa sudah melaporkan pekerjaannya. Jika 17 ada pada kolom assign, artinya sebanyak 17 siswa sudah menerima tugasnya. Nah, jika pilihannya ada pada kolom graded, artinya sejumlah 17 siswa sudah dinilai. Caranya sangat gampang. Nah, ini sebagai contoh ada beberapa tugas yang telah dimasukkan siswa. Kita hanya tinggal klik. Lalu kemudian kita berikan nilai. Nilainya dalam bentuk puluhan sebagai contoh. Saya masukkan angka 79 daripada 100. Kemudian setelah itu kita klik return. Nah, tujuannya dengan kita mengklik return, maka siswa akan mendapatkan informasi bahwasannya pekerjaannya telah dinilai. Berikut contoh penilaian. Dan kita juga bisa memberikan pesan private atau private comment jika kita akan memberitahukan sebagai contoh pekerjaan apa saja yang dikerjakan siswa yang kurang tepat. Kita bisa masukkan ke dalam ini. Demikianlah tutorial sederhana penggunaan Classroom. Caranya mudah kan? Kita bisa memilih fitur yang mana saja yang kita butuhkan. Dan fitur ini juga bisa terhubung dengan beberapa media lainnya seperti YouTube, Microsoft, dan lain sebagainya. Demikianlah paparan materi tentang Google Classroom. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang akan menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran di rumah.
atau BDR, belajar dari rumah.